Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Siti Sopuro dengan NIM 25031000389, Program Studi Guru Quran Hadis, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di Min 3 Purwakarta, Jawa Barat dengan materi hukum bacaan mim mati atau sukun di kelas 5. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu agar nanti pembelajaran kita dimudahkan dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk doanya silakan dipimpin oleh KM. Istidana doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alni minas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul adzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalid, ya Man.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga anak-anak. Oke, alhamdulillah doa telah kita bacakan bersama. Mudah-mudahan dari apa yang telah kita bacakan tadi menjadi jalan kemudahan dan pertolongan Allah turun kepada kita semuanya dalam proses belajar hari ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, Ibu akan cek dulu kehadiran dari murid Ibu nih dari kelas 5. Yang laki-laki silakan bilang hadir dan yang perempuan silakan bilang hadir ketika Ibu absen. Dan jangan lupa ketika namanya Ibu panggil, kamu harus memberikan kata-kata semangat biar hari ini semuanya pada semangat ikut pembelajaran Al-Quran Hadis bersama Ibu di kelas 5 ini. Silakan yang pertama Ahmad Bisri Mustafa hadir. Tetap semangat walaupun kesulitan. Wih, tepuk tangan dong. Akifa Silmi Nuha. Ya, gimana kata-kata hari ininya Akifa? Semangatlah untuk menuntut ilmu, betul, bagus ya, Masya Allah. Anasya Khailila, apa kata-kata hari ini? Semangat terus untuk menjalani hari, betul ya, karena banyak sekali ujiannya begitu ya, jadi apapun ujiannya, apapun kesulitannya kita harus tetap semangat. Tepuk tangan untuk Anasya. Selanjutnya adalah Arsyid Ridho Walidain. Silakan. Mana ini Ridho? Hadir tidak Ridho? Ridho hadir? Apa kata-kata hari ini Ridho? Well, berat banget kata-katanya. Gimana pengalaman itu? Enggak. Betul, berjuanglah meskipun kita tidak dihargai karena niat kita harus selalu karena Allah gitu ya. Kebaikan apapun orang lain tidak ini kita mah harus tetap karena Allah. Jadi tetap harus berjuang dan semangat. Oke, Ayesa Khaila Afifa. Apa kata-kata hari ini Ayesa? Oke, harus semangat ya menuntut ilmunya. Oke, terima kasih Ayesa. Tepuk tangan dong untuk Ayesa. Oke. Dan yang terakhir adalah Ziran Arfa Sulaiman. Mana Ziran? Saya hadir, Bu. Kenapa? Karena ada Iya, kenapa izinnya? kepentingan keluarga. Oh iya. Oke, terima kasih Sikal atas konfirmasinya. Oke, gimana anak-anak sekarang? Siap nggak untuk belajar Al-Quran Hadis bersama Ibu? Siap. Semangat nggak? Semangat. Gimana keadaan hati hari ini dari anak-anak Ibu? Bahagiakah? Atau sedang gelisahkah? Atau sedang merasa kecewakah? Bagaimana? Bahagia, alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kebahagiaan. Oke, kita cek dulu kerapihan pakaiannya. Semuanya boleh berdiri dulu. Cek dulu, mana ada yang dikeluarkan tidak bajunya? Tidak ya, alhamdulillah semuanya sudah rapi. Sepatunya, pakai sepatu semua? Alhamdulillah. Oke, terima kasih semuanya berarti sudah siap untuk belajar. Silakan boleh duduk kembali. Baik, kita akan belajar Al-Quran Hadis. Hari ini materinya tentang apa ya? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Kemarin kita belajar tentang apa? Tajwid, betul. Tapi belum selesai ya. Hari ini kita akan lanjutkan pelajarannya. Tapi sebelum kita ke pelajaran, untuk menumbuhkan rasa semangat, karena kita tadi udah semangat, tapi kita tumbuhkan lagi rasa semangat juga rasa nasionalisme biar kita semakin cinta kepada tanah air. Oke, kita lihat, tahu nggak lagu Garuda Pancasila? Tahu. Kita nyanyi bersama boleh? Boleh. Boleh berdiri semuanya? Ya. Keluarkan suaranya ya. Pancasila, aku
Oke, pada tahu lagunya? Tahu, dan alhamdulillah semuanya hafal ya. Mudah-mudahan dari lirik-lirik tadi juga menumbuhkan rasa semangat dan nasionalisme kita terhadap tanah air Indonesia. Oke, selanjutnya jangan dulu pada duduk. Kita ice breaking sambil apa? Kita akan memperagakan gerak dan lagu apa? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kita semangat hari ini. Kita pun harus menjadi anak-anak yang hebat. Jadi tidak hanya semangat, tapi harus menjadi anak yang hebat. Kita nyanyi sambil kita gerak. Kita ice breaking dulu pagi ini sebelum pembelajaran dimulai. Siap, samakan, kita ikutin. Keluarkan suaranya ya, sambil bernyanyi kita. Digulung tangannya. Ayo kawan, kita amalkan 7 kebiasaan anak. Indonesia. 1 apa? 2 beribadah, olahraga agar tubuh kita sehat. Makan Sehat dan bergizi, dalam belajar ilmu bermanfaat. bagus, Bermasyarakat bantu sesama. dengan tidur cepat setiap hari. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Boleh untuk duduk. Baik. Setelah kita pemanasan ya barusan ya, ice breaking, sudah semangat belum? Mau jadi anak hebat mau? Mari kita amalkan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia yang tadi telah kita nyanyikan bersama. Oke, untuk selanjutnya pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Pengertian hukum mim mati. Gimana, masih pada ingat tidak pertemuan kemarin? Ada berapa? Ada 3. Hukum bacaan mim mati itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama apa? Ihfa sapawi. Ada berapa hurufnya? Apa itu? Ba, betul. Oke, yang kedua apa? Apa istilah lainnya? Mutamasilen, idgham, mimi, betul sekali. Apa hurufnya? Mim. Yang terakhir apa? Izhar safawi. Ada berapa hurufnya? 26. Selain apa? Ba. Ya, betul sekali. Berarti masih pada ingat? Masih, alhamdulillah. Oke, selanjutnya kamu ketika belajar di dalam kelas mengenai ilmu tajwid, tentunya ini akan diaplikasikan, akan dipraktikkan di mana? Di rumah, di tempat ngaji kamu ketika kamu membaca Al-Quran. Bahkan dalam sholat saja ilmu tajwid ini sangat berperan. Kenapa? Bisa nggak kita dalam sholat baca Fatihahnya seenaknya? Tidak ya, tapi harus memperhatikan apa? Tajwidnya. Jadi menurut kamu gimana? Penting atau tidak belajar ilmu tajwid? Penting. Dan kamu gimana? Ketika membaca Al-Quran sudah diterapkan atau belum? Sudah Bu. Tapi kadang suka masih ada salah-salah ya. Namanya belajar Al-Quran itu tidak ada ahli. Karena kenapa? Karena setiap kita membaca Al-Quran, kita itu selalu senantiasa belajar. Kenapa? Karena dengan belajar kita akan berhati-hati. Karena ketika membaca Al-Quran, kalau tidak hati-hati, bisa saja bacaannya menjadi salah. Tapi kalau hati-hati, kita tahu nih ini hukum bacaannya ini, kita senantiasa akan terjaga dari bacaan Al-Quran yang baik dan benar begitu. Oke, di sini ada sebuah video di mana kamu nanti bisa mengambil pesan. Silahkan simak dulu, nanti setelah selesai menonton Ibu akan tanya kira-kira apa pesan yang terdapat dalam video ini. Bagaimana cerita sahabat Usaid bin Hudair? Ahibati fillah. Oke. Jadi membaca Al-Quran dengan indah itu ada perintahnya dari Allah ya. Jadi bukan kita udah gitu ya, kata ibu guru katanya, tidak. Ibu dari siapa? Dari guru ibu. Guru ibu dari siapa? Dari guru-gurunya lagi sampai kepada Rasul, sampai Rasul pun diperintah oleh Allah. Dalam surat apa? Dalam Quran surah Mujammil ayat 4, dan bacalah Al-Quran itu dengan
tartil. Maksud di sini apa ya? Kita sebagai umat muslim yang kita pedomannya itu adalah Al-Qur'an, berarti harus fardu ain untuk mempelajari cara membaca Al-Qur'an. Tidak bisa diwakilkan. Ya, kamu sendiri yang harus bisa dan faham mengenai ilmu tajwid agar apa? Agar bacaan Al-Qur'an kamu bisa tartil, semuanya makhrajul hurufnya, tajwidnya semuanya sesuai dengan kaidah dan ilmu yang disampaikan oleh para ulama terdahulu. Begitu ya. Setelah kemarin di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang pengertian dan juga macam-macamnya, hari ini kita akan belajar bagaimana kita menemukan contoh. Ya, pertemuan kemarin kita belajarnya hanya pengertian saja. Kita sekarang cari contohnya seperti apa, karena biar kita juga lebih memahami bagaimana itu hukum bacaan mim mati atau sukun. Peserta didik di sini harus mampu menunjukkan hukum bacaan mim mati atau sukun yang ada di Al-Qur'an, di Juz'ama atau di sumber yang lain. Apa saja hukum mim mati atau sukun? Ada ikhfa safawi, izhar safawi, dan idgham mimi. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan bagi dulu kelompok, tapi biar tidak susah Ibu akan bagi kelompok sesuai dengan posisi tempat duduk. Coba udah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, nanti kamu akan dinilai sama Ibu tuh secara berkelompok, bagaimana kamu berkolaborasi, bagaimana kamu aktif. Jangan sampai kita berkelompok tapi nggak apa-apa ada ini yang lebih aktif, kita diam aja. Tidak. Semuanya Ibu harapkan bisa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, sebelumnya ini ada video dulu yang mana harus kamu pahami apa yang nanti disampaikan, materi apa yang disampaikan dari video ini. Kita lihat dulu. Oke, gimana? Sudah terdapat gambarannya? Ada perbedaan tidak cara membacanya? Ada ya, dan menurut kamu jadi mengapa belajar ilmu tajwid itu penting? Kenapa? Untuk membedakan dan untuk mengetahui bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Betul sekali. Kalau ini secara nama sama ya, hukum bacaan mim mati atau sukun, tapi ketika sudah dibagi ke macam-macamnya, keturunannya, ada ilmu lagi. Kenapa? Karena setiap hukum bacaan ternyata terdapat beberapa perbedaan dari cara membacanya. Makanya itulah pentingnya kita belajar ilmu tajwid. Agar apa? Agar kita mengetahui setiap hukum bacaan itu ternyata ada aturannya, ada petunjuknya agar kita membaca seperti ini, dan seperti ini. Begitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Dan menurut kamu, kira-kira apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Qur'an itu? Apa? Tajwidnya, apalagi? Makhrijul hurufnya ya, panjang pendeknya termasuk tajwidnya, apalagi? Yang paling penting adalah ya ilmunya itu tadi, segala ilmu yang memang mendukung, menunjang untuk kita bisa belajar dan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Oke, untuk selanjutnya kamu silahkan Al-Qur'annya atau Juz'amanya dibuka dan Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ini Ibu bagikan satu orang satu, tapi pengerjaannya silakan dilaksanakan secara berkelompok, berdiskusi begitu ya. Nanti silakan dikasih nama dan juga kelasnya. Silahkan kerjakan dalam LKPD-nya sambil kamu mencari contoh-contoh dari apa? Hukum bacaan mim mati atau sukun. Silahkan jodohkan contoh-contoh yang sudah ada dengan apa? Dengan huruf-huruf atau macam-macam dari hukum mim mati atau sukun. Ada apa saja tadi? Izhar syafawi, ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi atau idgham mislen begitu. Silahkan dicari contoh-contohnya dalam Al-Qur'an ataupun sumber-sumber relevan lainnya. Gampang ya, tadi sudah banyak nih mendapat ilmu. Wah, Ida udah satu lagi, coba. Bisa? Gampang ya? Udah pada paham? Ayo Aul, segera diisi. Ya, lebih dari satu ya, silakan. Lebih dari satu contohnya. Dikasih nama terlebih dahulu, lalu dikasih kelas.
Ada yang kesusahan tidak? Silakan dibantu oleh teman satu kelompoknya untuk berdiskusi. Oke, yang sudah silakan untuk dikumpulkan ke depan sama satu ketua kelompoknya. Ayo, silakan. Kelompok 1 sudah selesai belum? Belum. Masih diskusi ya. Kelompok 2. Kalau ada yang kesusahan silakan untuk berdiskusi ya, karena itu juga bagian dari nanti yang akan dinilai oleh Ibu. Oke, jadi gimana, sudah bisa membedakan belum? Sudah dianalisis bagaimana perbedaannya. Sekarang silakan lihat di sini. Kamu tadi juga sudah mencari contoh dari hukum bacaan mim mati atau sukun. Ibu juga di sini punya contoh. Kita baca bersama ya, karena tadi juga sudah dicontohkan bagaimana cara membaca izhar safawi, ikhfa syafawi, juga idgham mimi. Ada perbedaannya? Ada. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah ikhfa safawi dengan idgham mimi itu di apa? Ditahan sampai 2 harokat. Kalau izhar safawi ini dibaca jelas tanpa harus ditahan. Oke, Ibu minta untuk kelompok 1 membaca contoh yang ada di layar. Silakan dibaca bareng-bareng. Ikhfa syafawi. Oke, betul. Gimana? Betul tidak? Betul. Selanjutnya, kelompok 2, silakan dibaca izhar syafawi. 1, 2, 3. Oke, tidak ditahan mimnya, betul? Betul. Sekarang ada game. Kita mau game ini ya. Ketua kelompoknya tadi sudah dipilih. Nanti ketua kelompoknya siap-siap untuk maju ke depan. Siap untuk mulai gamenya? Siap. Kita klik dulu gamenya. Oke, Ibu di sini punya berapa amplop? Punya 5 amplop. Di sini kelompoknya ada berapa? Ada 4. Jadi nanti tersisa 1 amplop. Di sini ada 5 amplop atau 5 soal. Ada amplop A, ada B, ada C, ada D, dan ada E. Di sini kamu nanti lihat petunjuknya. Setiap kelompok berisi berapa soal? 10 soal campuran tentang idgham mimi, izhar safawi, dan ikhfa safawi. Ya, kamu nanti setiap ketua kelompok boleh bertanya kepada timnya. Ya, jadi nanti ketua kelompok mengerjakan di depan, nanti bertanya ini kira-kira apa, kalau ketua kelompoknya ragu begitu ya. Yang lainnya jangan ngasih tahu, tapi nanti kelompok yang lain setelah kelompok yang di depan menjawab, kamu bisa mengoreksi betul atau salah. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu maju ke depan, mau pilih amplop yang mana? Tanya dulu dong, anggota kelompoknya mau yang mana? Yang mana? Beda-beda gimana nih? Mau apa? Mau apa? Mau amplop apa, Cikal? B, silakan untuk diklik. Oke, soal pertama silakan dijawab. Yang lain kira-kira sebentar. 2, 3, 4 kira-kira lahum basyirun ini betul atau salah ikhfa syafawi? Betul. Coba kita cek jawabannya. Tidak? Oh ya, apa? Enggak setuju katanya. Betul tidak? Coba cek, klik dulu. Cek. Oke, hampir saja. Ya, hampir saja. Oke. Hebat. Kelompok 1 dapat 100 poin. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Naipa maju ke depan sebagai ketua kelompoknya. Diskusikan mau pilih amplop yang mana? Yang apa? Oke, boleh, silakan. Silakan. Lahum masya'a itu apa? Oke. Betul tidak teman-teman? Kira-kira? Betul. Coba kita cek jawabannya. Betul. Oke, soal berikutnya. Ini ya. Iya. Oke, kelompok 2 memilih amplop A, poinnya adalah 80. Beri tepuk tangan. Dari 10 soal yang bisa terjawab 8 poin. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Aulia. Siap tidak? Ya, silakan diskusikan mau amplop yang mana? Yang D, silakan ke depan. Oke, selanjutnya nomor 2. Iya, Masya Allah. Ya. Oke, ditambah 1 ya tadi ya. Betul, jawaban jadi 90. Salah 1. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir. Sementara ini kelompok 1 masih memimpin dengan 100 poin. Silakan untuk kelompok ini. Mau amplop mana? Silakan.
Oke, terakhir. Iya. Oke. Ternyata bisa juga mengimbangi dari kelompok 1, yaitu dapat poin 100. Alhamdulillah. Oke, semuanya gimana kira-kira? Sudah mulai tergambar? Bisa terkecoh saja, bisa ya? Bisa ya? Kalau kitanya tidak fokus, betul tidak? Betul. Jadi kata ibu juga belajar Al-Quran khususnya tajwid itu semuanya kita harus selalu berhati-hati. Kenapa ya? Karena kalau kita tidak berhati-hati berarti kita ceroboh dan kita bisa seenaknya ketika membaca Al-Quran. Begitu. Baik. Oke, ibu minta tolong dari setiap kelompok untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini mengenai tentang contoh dari hukum bacaan mim, mati atau sukun. Berikut tadi materi-materi yang ibu sampaikan, videonya, bagaimana cara membaca yang baik dan benarnya. Silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Cikal, gimana kesimpulannya? Singkat aja. Bagaimana kesimpulannya? Berdiri boleh? Kita bisa lebih memahami tentang hukum mim mati. Baik, terima kasih untuk Cikal. Jadi katanya kita bisa lebih memahami lagi bagaimana hukum bacaan mim mati. Kira-kira kesimpulan dari kelompok 2 apa? Syahira, silahkan. Ayo, silahkan sampaikan. Silahkan. Kita bisa lebih memahami dengan hukum tajwid. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Katanya kita bisa lebih memahami hukum bacaan tajwid. Betul sekali ya, karena ya mim mati juga ya bagian dari tajwid dan lebih luas lagi. Ini hanya contoh kecil saja, tapi ini juga ilmu untuk semua hukum bacaan tajwid bahwa kita ya harus senantiasa berhati-hati dan juga menerapkan ketika membaca Al-Quran. Aul, silakan. Bagaimana kesimpulan dari kelompok 3? Ya, silakan. Kita bisa memperluas tentang ilmu tajwid. Dan apa, Do? Silakan. Dan apa? Memenuhi syarat membaca Al-Quran. Iya. Jadi kalau kita tahu ilmu tajwid, berarti kita telah memenuhi syarat kita boleh belajar atau membaca Al-Quran. Ibu, kalau kita belum bisa gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita tidak mau belajar. Yang salah itu kalau kita tidak mau belajar gitu. Betul sekali. Terakhir kelompok 4. Silakan. Ketua kelompok atau Abim giliran. Silakan Abim, apa kesimpulannya? Berdiri. Kita bisa lebih baik membaca Al-Quran. Katanya kita bisa lebih baik dalam membaca Al-Quran. Kalau sebelumnya misalkan kita masih ada yang lupa, karena kamu merasa nggak dari ilmu yang tadi diberikan, pembelajaran yang disampaikan hari ini oleh Ibu, kamu sebelumnya belum tahu, merasa gitu tidak? Ada yang merasa bertambah ilmunya hari ini? Oh iya. Ada yang merasa tercerahkan hari ini? Oh iya, ternyata hukum bacaan mim mati itu tidak sesederhana itu. Ternyata kita harus memperhatikan ininya, itunya. Begitu, bagus sekali Ayasa kesimpulannya. Baik, karena semuanya sudah menyimpulkan, kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Oke. Setelah kita belajar hari ini tentang hukum bacaan mim mati atau sukun, khususnya mengenai contoh-contoh bacaannya dan juga bagaimana cara melafalkan yang benarnya, kira-kira apa yang kamu bisa dapatkan dari pelajaran hari ini? Kesimpulan tadi sudah, tapi kita merefleksi apa yang kira-kira kamu rasakan setelah kamu menerima materi tentang bagaimana cara membaca dan juga bagaimana contoh-contoh dari hukum bacaan mim mati atau sukun. Silakan satu orang untuk mengacungkan tangannya. Bagaimana Cikal? Bagaimana perasaan kamu setelah mempelajari materi hari ini? Kenapa? Bagaimana perasaannya? Senang? Senang, bersyukur, apalagi? Menambah wawasan, apalagi?
Menambah ilmu, alhamdulillah. Baik anak-anak, alhamdulillah materi untuk bab ini yaitu bab 3 di kelas 5 ini sudah selesai, berarti pembahasannya dari mulai materi, macam-macamnya sampai kepada contoh-contohnya. Minggu depan silahkan untuk disiapkan karena kita akan melaksanakan penilaian harian. Harus siap ya, karena hari ini saja kamu alhamdulillah sudah di atas KKM, rata-rata sudah bisa menjawab, bahkan tadi yang paling kecil saja 80. Mudah-mudahan minggu depan kamu juga bisa memaksimalkan dalam kegiatan penilaian hariannya. Siap tidak? Siap. Baik, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, sudah bisa difahami semuanya? Baik, kalau sudah difahami, Ibu cukupkan untuk kegiatan pembelajaran pertemuan pada minggu ini. Kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang dalam kegiatan ulangan harian. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, semangat selalu dalam menuntut ilmu, karena ya kita harus selalu meluruskan niat, biar semua yang kita lakukan bernilai ibadah dan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Semoga kita sebagai seorang muslim menyadari pentingnya ilmu tajwid dan dapat mengaplikasikannya ketika membaca Al-Quran. Oke, selanjutnya dipimpin doa sebelum pulang oleh KM. Silahkan. Ya, seperti tadi. Doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan KM. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semuanya. Oke, semuanya hati-hati di jalan. Titip salam untuk orang tua di rumah. Silakan pulang dimulai dari Ayasa.